Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, pelajaran dengan mapel bahasa Inggris bersama Ustaz Fandi. Ya, how are you students? How fine? Yeah, fine too. Thank you. So we have to discuss and continue our discussion about the intention and the purpose to do something. Yeah, to do something by using in order to and so that. Ya, kita sudah membahasnya pada pekan-pekan sebelumnya. Jadi kali ini kita akan mencoba menjawab atau mengerjakan latihan ya untuk mengumpulkan informasi work in your group. Nah, tetapi kita individual aja, nggak perlu work in your group ya, kita individual aja sendiri. Kita sendiri saja. Write down the purpose of doing or not doing each of the activities suggested by Siti, Udin, Lina, and Edo. Nah, activities suggested, activity yang disarankan oleh Siti, Udin, Lina, dan Edo sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Nah, sebelumnya Ustaz ingin memberitahu ya, mungkin semua sudah menerima buku ya, buku cetak, sudah menerima buku cetak, tetapi di buku cetak antum itu kalau Ustaz tidak salah di chapter 2 ya, di chapter 2 yang kita pelajari ini di chapter 2, tetapi di PDF-nya di chapter 3. Karena apa? Tahun penerbit itu berbeda ya. Ini yang kita pakai di PDF, Ustadz hanya mendapatkan tahun 2013 kalau tidak salah ya, sedangkan yang di buku itu sudah edisi tahun 2018. Nah, Ustadz sudah cross check bahwasannya terdapat perbedaan antara halaman serta bab-babnya. Jadi bagi antum yang ingin melihat lebih jauh, lebih lengkap, lebih detail penjelasan dan contoh-contohnya terdapat di buku cetak antum di chapter 2 ya, di chapter 2. Jadi panduannya cukup hanya cukup buku antum saja di chapter 2. Nah, oke. Nah, tapi qadarullah, karena keterbatasan, jadi Ustadz membahasnya dari buku yang ada di PDF di chapter 3. Jadi nggak usah khawatir ya, semua penjelasan dan contoh-contohnya juga ada di buku antum dengan yang sama, tetapi tampilannya saja yang agak berbeda karena itu cetakan yang paling baru. Oke, baik. Coba kita membahas ya cara menjawab dan mengumpulkan informasi terkait dengan purpose of doing or not doing each of the activities suggested by Siti, Udin, Lina, and Edo ya. Write down the purpose, maksud dari perlakuan atau tidak ya, atau yang tidak dilakukan masing-masing dari aktivitas yang disuggestedkan ya, disarankan oleh Siti, Udin, Lina, dan Edo. Oke. Nah, ini sebagai latihan antum saja, tidak perlu dikumpulkan ke Ustadz, hanya sebagai latihan antum saja, cukup dikerjakan di buku antum ya, sebagai latihan antum agar mudah menjawab soal-soal PTS nanti. Insyaallah kita akan mengadakan the middle examination of this semester next week, insyaallah. Next 2 weeks 2 minggu lagi insyaallah. Jadi ya, coba perhatikan benar-benar dan coba untuk menjawabnya, latihan sendiri di rumah supaya memudahkan antum menjawab soal-soal PTS yang Ustadz berikan insyaallah. Jadi
soal-soal PTS itu terkait dengan chapter 1 dan 2 yang sudah kita pelajari. Ya, chapter 1 ada expression of wishes, expression of hope, dan banyak lagi, dan chapter kedua ada intention and purpose. Nah, oke. Maka dari itu mohon fokus dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan ya serta keberkahan dalam menuntut ilmu ya, insyaallah. Jadi oke, Ananda, kita lanjutkan. Nah, ini tadi aktivitinya ya, berkaitan dengan apa yang setelah disarankan Siti, Udin, dan Lina. Nah, ini Lina, Siti, Udin, lalu siapa lagi? Nah, Siti, Udin, Lina, dan Edo. Nah, terdapat 4. Oke. Nah, kita kembali ke bawah, scroll down. Oke. Nah, coba lihat. According to Siti. Nah, number 1, according to Siti. Menurut siapa? Si Siti. Nah, we need to eat various kinds of healthy food. Nah, bla 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 bla. Nah, ini kita sebutkan apa yang disarankan oleh Siti ya terhadap we need to eat various kinds of healthy food. Kita butuh untuk makan macam-macam variasi makanan sehat ya, various kinds of healthy food, macam-macam makanan sehat. Kenapa? Apa kata si Siti? Nah, ini kebetulan nomor 1 sudah dibantu jawab oleh bukunya. Nah, we need to eat various kinds of healthy food to keep our body healthy. Ya, kita harus memakan berbagai macam makanan sehat untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Ya, untuk menjaga berarti intentionnya apa, purpose-nya apa yang harus kita catat, to keep our body healthy. Nah, to keep our body healthy. Nah, kita cek benar apa tidak. We need to have proper food to keep our body healthy. Nah, oke, benar. We need to have proper food to keep our body healthy. Nah, proper food ini kita samakan dengan various kinds of healthy food. Sama, makanan yang baik dengan berbagai macam makanan yang sehat itu sama ya. Jadi intentionnya apa, purpose-nya di klausa selanjutnya, to keep our body healthy. Nah, benar, to keep our body healthy. Maka dari itu kita harus menulisnya sesuai dengan apa yang sudah disarankan oleh Siti pada halaman sebelumnya. Nah, baru yang kedua ada lagi intention yang disampaikan oleh Siti. We should have breakfast so that you have energy to do our activities during the day. Nah, apa katanya di sini? We should have breakfast. Kita harus makan pagi atau sarapan pagi. We should have breakfast so that, maka dari itu atau supaya, so that you have energy ya, supaya kamu memiliki energi to do our activities during the day, untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Nah, intentionnya apa? So that you have energy to do our activities during the day. Nah, ini purpose dari pernyataan si Siti. Apa katanya tadi? Sarannya we should have breakfast. Kita harus sarapan pagi. Nah, kenapa kita harus sarapan pagi? Ya, so that you have energy to do our activities during the day. Nah, jadi atau supaya kamu memiliki energi untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Nah, itu adalah instruksi atau yang diminta dari tugas yang akan kita bahas sama-sama pada pagi hari ini. Oke, berikut juga nomor 2, 3 dan 4. Kita sesuaikan dengan pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Siti, Udin, Lina, dan Edo. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, Edo mengatakan bahwa di sini terdapat tiga saran dari Edo. Ya, 3 saran dari Edo. Tujuan kita adalah mengumpulkan saran-saran Edo
dan kenapa Edo menyarankan saran tersebut. Nah, misalnya nomor 1, poin A, we have to jog regularly. Ya, kita harus jog berlari-lari kecil atau berolahraga kecil. Jog, we have to jog regularly. Kita harus berlari kecil dengan teratur. Regularly itu dengan teratur. Nah, kenapa kita harus berlari kecil dengan teratur? Ya, kita lihat apa kata si Edo di halaman sebelumnya. Nah, regular exercise is good for your health too. We can jog to have stronger lungs. Nah, apa katanya? We can jog to have stronger lungs. Ya, kita bisa berlari kecil untuk atau supaya memiliki paru-paru yang lebih kuat. Nah, berarti fungsinya si Edo menyarankan kita untuk berlari kecil dengan teratur supaya apa? Tujuannya supaya untuk memiliki paru-paru yang kuat. Nah, berarti kita dapat menuliskan di bawah ini. Nah, oke. It says that we have to jog regularly atau to have stronger lungs. To have stronger lungs, untuk memiliki paru-paru yang kuat. Oke, ini kita hafal saja yang kedua nih. Berarti yang kedua, we should swim. Ya, kita harus berenang juga. We have to warm up. Kita harus melakukan pemanasan. Oke, berenang dan pemanasan. Kita lihat di tabel pernyataan si Edo. Nah, regular exercise is good for your health too. We can jog to have stronger lungs. We can also swim in order to have strong muscle. Nah, kita sudah dapat poin kedua. Tadi Edo menyarankan kita berenang juga. Ya, Edo menyarankan kita berenang. We should swim. Kita harus berenang in order to. Nah, supaya have strong muscle. Ya, kita harus berenang supaya memiliki otot-otot yang kuat. Nah, intentionnya sudah jelas, in order to have strong muscles, untuk memiliki otot-otot yang kuat. Nah, itu poin dari B, jawaban si Edo. Edo says, yang pertama tadi, Edo says that we should jog regularly to have stronger lungs. Dan yang kedua, we should swim in order to have strong muscles. And then the third, swimming and also got to stay in shape. Nah, ini pilihannya ada dua. Antum bisa menuliskan salah satunya atau keduanya juga. Nah, maksud Edo memberikan saran kepada kita, ya, kenapa kita harus berenang. Yang pertama adalah in order to have strong muscle. Lalu yang kedua adalah swimming and also good to stay in shape, untuk menjaga kebugaran. Shape itu bentuk badan ya. Jangan kalau misalnya antum ingin berotot, menjaga badan agar tetap bugar, tetap berbentuk ya, maka berenang ya. Tentunya berenang di tempat-tempat yang tidak campur baur ya. Nah, berarti ada dua maksud dari saran si Edo kenapa kita harus berenang. Yang pertama untuk memiliki otot yang kedua, yang pertama untuk memiliki otot yang kuat, lalu yang kedua to stay in shape, untuk tetap berbentuk badannya. Nah, baru yang ketiga, kita ingat tadi Edo menyarankan untuk melakukan pemanasan. We should warm up ya, untuk melakukan pemanasan. Nah, remember, always do a warm up before doing any exercise too. Nah, ini dia to avoid muscle injury. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Berarti intentionnya, maksudnya atau purpose-nya, tujuannya adalah to avoid muscle injury, untuk menghindari cedera otot. Nah, itu adalah saran-saran dari si Edo terkait dengan pernyataan si Edo pada tabel ini. Oke, kita sudah menjawab. What does Edo say in this book? Okay, we continue to the next number 3. Nah, in Lina's opinion,
There are two opinions of Lina. Yeah, there are two opinions of Lina. The first one, we should not eat much instant food. The second one, we should eat homemade food. Nah, jadi yang pertama itu adalah we should not eat too much instant food. Nah, kita tidak harus memakan terlalu banyak makanan instan. Ya. Kita tidak harus memakan terlalu banyak makanan instan. Atau kita harusnya tidak memakan banyak makanan instan. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita seharusnya tidak makan banyak makanan instan? Nah, kita lihat nanti apa pendapat Selina terhadap ini. Nah, lalu yang kedua, we should eat homemade food. Nah, kita harus memakan makanan buatan rumah, makanan rumahan, ya bisa jadi ibu kita yang masak atau kakak kita yang masak. Nah, biasanya kalau makanan rumah itu tidak banyak micinnya, masih terbuat dari bahan-bahan yang alami. Nah, kita ingat ya, yang pertama tadi we should not eat too much instant food. Kita harusnya tidak memakan banyak makanan instan. Lalu yang kedua, kita harus makan makanan rumahan. Nah, ingat, where is Lina's opinions? We can see on page 47 in this PDF book. Okay, let's read it. Many kinds of instant food are not good for your health. They may contain dangerous chemicals like MSG, preservatives, and artificial colors. Nah, mereka bisa berisi bahan-bahan kimia berbahaya seperti MSG, preservatif, bahan pengawet, dan artificial colors, pewarna buatan. Jadi nah, dia memberi saran bahwasanya we should not eat too much instant food. Nah, jadi kita seharusnya tidak memakan banyak makanan cepat saji atau makanan instan. Supaya apa? So that we will not get serious diseases. Nah, ini dia intentionnya yang harus kita tulis di jawaban kita. So that we will not get serious diseases. Ya, supaya kita tidak memperoleh sakit yang serius. Ya, supaya kita tidak jatuh kepada sakit yang serius akibat MSG atau micin-micin tadi. Nah, itu dasaran dari Selina. Sudah dapat saran poin pertamanya. Nah, lalu poin yang keduanya, apa kata Selina tadi? Iya, we should eat a lot more healthy homemade food. Ya, kita harus banyak memakan makanan rumahan atau makanan buatan rumah, ya, buatan umi kita atau buatan kakak kita. Nah, in order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade food. Iya, in order to stay healthy. Nah, berarti intentionnya apa? In order to stay healthy, supaya untuk menjaga kesehatan. Nah, itu intention dari jawaban si Lina's opinion number 2.2. Nah, sudah dapat ya. Yang pertama tadi, kenapa kita seharusnya tidak memakan banyak makanan instan. Kenapa? Karena so that we will not get serious diseases. Nah, baru yang kedua, kenapa kita harus makan banyak makanan rumahan? In order to stay healthy, untuk tetap sehat. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai nomor 3. Selanjutnya nomor 4 ya, si Edo. Nah, kita lihat apa kata si Edo di sini. Udin. Nah, Udin suggest that, ya, Udin suggest that, Udin menyarankan bahwa yang pertama, we should always clean our home and school. Ya, kita harus selalu membersihkan rumah kita dan sekolah. Lalu yang kedua, we should sweep and mop the floor. Ya, we should sweep and mop the floor. Ya, kita harus menyapu dan mengepel lantai. Yang pertama tadi,
We should always clean our home and school. Kita harus selalu membersihkan rumah kita dan sekolah. Lalu yang kedua, kita harus menyapu dan mengepel lantai. Oke, kita lihat. In order to be healthy, we should keep our home and school clean. Oke, sudah dapat? Sudah dapat intentionnya yang mana? Iya, baik, Masya Allah. In order to be healthy. Iya, in order to be healthy, supaya tetap sehat, we should keep our home and school clean. Kita harus menjaga rumah kita dan sekolah kita tetap bersih. Oke, lalu yang kedua. Yang kedua tadi berarti kita disarankan si Udin untuk menyapu dan mengepel lantai. Kita bahas dulu ini pernyataannya. We should sweep and mop the floors. We should sweep and mop the floors to get rid of the dirt. Ya, kita harus menyapu dan mengepel lantai supaya ya tidak memperoleh kotor dari supaya tidak memperoleh kebersihan dari kotoran tersebut. Nah, berarti intensinya adalah to get rid of the dirt. Ya, to get rid of the dirt. Nah, kita tuliskan di nomor 4 ya. Oke, Ananda. Baik, Ustadz kira cukup sekian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mohon untuk dilatih di rumah supaya memudahkan antum menjawab pertanyaan ujian pertengahan semester yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi insyaallah. Sekian dari Ustaz, lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.